catatan saya, orang tua harus memberi peneguhan. Seorang bapak, seorang ibu harus memberikan peneguhan. Kenapa? Bahwa peneguhan itu adalah hal yang sangat penting. Sama-sama, sangat penting. Sangat penting. Dan saudara memberi peneguhan itu akan menghasilkan perkembangan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan mengoreksi perilaku negatif. Yuk kita mau belajar. Jangan kita sama anak selalu ngomongnya koreksi. Ketika Michelangelo ditanya sebongkahan batu itu apa, dia katakan ini adalah malaikat kecil yang cantik. Ya. Tapi kita sebagai seorang bapak, seorang ibu, lebih banyak kasih afirmasi dibanding koreksi. Ada kisah seorang bapak ini, seorang komponis, seorang penyanyi, seorang pemain musik hebat, menikah dengan seorang wanita, dan istrinya ini setiap kali nyanyi, suaminya bilang, suaramu jelek, jangan kamu nyanyi, nggak bagus, kamu dengan ton yang aku mainkan pasti nggak pas. Mending kalau setengah suara, bisa seperempat suara. Atau mungkin bukan suara 1, 2, 3. Jadi terus dikritik ini. Ibu ini dikritik. Habis-habisan. Satu saat ibu ini nyanyi. Suaminya bilang, suaramu bagus, tapi lebih bagus kalau kamu menyanyi di kamar mandi. Dan ibu ini nggak pernah berkembang. Jadi dengan kata lain, kritik boleh, tapi kritik itu tidak memberi pengharapan yang lebih baik dibanding konflik atau afirmasi. Beri afirmasi. Satu saat suaminya meninggal, dan ketika meninggal, ibu ini menikah lagi. Menikah dengan orang yang sederhana. Ya, kalau di satu tempat itu kerjanya cuma betulin pipa-pipa bocor di rumah-rumah itu. Dan satu saat istrinya ini nyanyi, dan suaminya bilang, suaramu bagus, kenapa kamu gak nyanyi? Suaramu bagus. Yang betul, aku panggilkan pelatih supaya kamu suaranya makin bagus. Enggak mau, serius. Jadi kursuslah nyanyi ibu ini. Kemudian audiensi, pada suatu saat dia audiensi. Apa yang terjadi? Dia juara 1. Ini adalah berkat dari sebuah afirmasi. Bilang sebelahnya, jangan suka kritik dulu dong. Kritik ya Pak. Saya kemarin cerita, saudara, dan saya tantangan buat saya sebenarnya, saya itu paling gak suka dikritik. Dan istri saya di awal-awal itu belum pernah sama sekali, di awal-awal sebelum pulih ya, belum pernah sama sekali memberikan pujian. Adanya itu kritik, setiap ketemu dikritik, saya khotbah dikritik, saya ngomong di depan dikritik, apapun yang saya lakukan dikritik, saudara. Dan itu saudara, terus saya jadi jengkel, saudara. Ya. Dulu sebelum sadar, dia bilang begini, kalau keluarga udah biasa, kritik-kritik itu biasa. Papa kalau sebelum Pak salah, Papa langsung minta maaf. Lu kan beda. Papamu dengan aku beda. Kan papamu izinkan nikah dengan aku. Suamimu itu aku, bukan papamu. Jadi marah akhirnya. Sampai hari ini apakah sudah pulih sepenuhnya? Saya tidak bisa berkata, dan saya tidak bisa menuntut tadi ekspektasi. Saya tidak punya ekspektasi terhadap istri. Istri harus berubah. Saya yang harus berubah. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu, saya sadar saya salah. Istri itu langsung deketin. Lus-lus pundak saya, Pak. Tadi itu bagus. Saya nggak tahu pasti akan koreksi.
itu tadi bagus, tapi saya tahu. Nah, saya tidak lagi marah, saya tidak lagi jengkel, ya saya tidak bisa mengubah dia kok. Saya yang harus berubah. Tapi lama-lama ya, dia berubah lama-lama. Karena perubahan dimulai bukan dari pasangan kita, tapi dari ini. Tapi bukan berarti saya sudah clear itu, enggak. Kemarin saya bilang ada kritik ya, muka masih merah dikit gitu ya, kuping panas gitu ya sedikit, tapi sudah sadar. Pak Yaya mana Pak Yaya? Pak Yaya kemarin udah angkat tangan gini Pak Yaya? Pak Yaya kemarin udah angkat tangan gini? Sudah ya, sekali lagi ya angkat tangan. Gini tangan kanan, sekarang tangan kiri saja. Tangan kiri. Bilang sadar. Jadi sangat penting sekali peneguhan itu, afirmasi itu dibanding dengan kritik. Berarti kritik itu juga perlu, tetapi lebih perlu adalah afirmasi. Bilang sebanyak afirmasi. Afirmasi. Peneguhan. Ya. Bagaimana cara afirmasi? Saya sebelum masuk tentang potensi sedikit, saudara. Jadi kepada anak-anak, contoh pada anak-anak. Kita ketika anak itu melakukan sesuatu, langsung kita kasih afirmasi. Langsung. Betapa senangnya ketika kita diafirmasi. Yuk kita praktek ya, sama teman aja. Bilang sama teman sebelahnya ya gini ya. Selama 2 hari ini, coba berdua. Selama 2 hari ini bersama Anda saya sangat terinspirasi. Satu-satu jangan bareng. Saudara bisa satu coba. Ya, selama 2 hari ini bersama Anda saya sangat terinspirasi. Coba gimana rasanya? Kalau untuk suami istri jangan gitu, jangan Anda. Untuk suami istri, ini contohnya. Untuk suami bilang begini, ya, bilang begini. Selama istriku, selama engkau di sisiku, rasanya aku ini bahagia. Misalnya dia coba Pak. Tatap matanya Pak. Tolong Pak. Ya. Adakah yang nangis? Buat sampai terharu dan menangis. Coba bikin yang istrinya terhadap suami. Ini contoh aja, saya bikin contoh. Coba ya untuk istri bilang apa? Suamiku, jangan kayak itu Pak, drama Pai Cusen. Jangan ini Pak, Suamiku. Pak. Penting. Sama anak-anak coba dipraktekin. 1, 2, 3. Yes. Nah, ini jadi betapa pentingnya sebuah afirmasi, ya. Betapa pentingnya sebuah afirmasi. Nah, ini afirmasi atau peneguhan sesuai dengan apa namanya ini? Sesuai dengan Diagram. Talenta, sesuai dengan kecerdasan. Ini dikembangkan oleh Howard Gardner. Ini contoh saja ya, contoh saja. Jadi dulu ada 8, sekarang udah ada 9. Gak tahu besok ada 10 kali. Enggak, tapi yang jelas bahwa ini. Nah, coba kenali anak-anak Bapak Ibu. Ya dia ada di mana? Waktu anak kami sekolah, boleh sebut nama sekolahnya ya, di Tunas Bangsa. Ya udah nggak apa-apa lah, sebut aja Tunas Bangsa. Karena anak kami yang pertama itu jadi juara. Ya, saya pamer ini jadi. Ya, itu waktu dites ini, orang tuanya ikut dites, saya juga ikut. Saya tahu. Saya punya 2 kecerdasan. Kecerdasan musik dan kecerdasan natural. Dan saya sering bilang waktu masih istri saya suka kritik-kritik itu. Ketika lihat tanaman gitu ya, saya suka tanam-menanam begini. Itu bagian saya.
Saya bilang, mana buktinya di rumah nggak ada tanaman. Tapi setelah itu dia dibully. Jadi nggak begitu. Masa COVID kemarin di rumah itu sampai hari ini ada banyak tanaman. Ya, karena itu adalah passion saya. Itu passion saya. Gitu. Jadi saya hari ini saya minta tolong yang kerja di gereja itu bikin, tadi saya tunjukin Pak Hendra atau Pak Yahya itu masih saya piara ikan mujair ya. Terus ada itunya paling-palingnya, terus saya beli lonceng itu kalau airnya begini pakai top cleaning. Saya menikmati itu karena memang itu bagian saya. Masa COVID kemarin itu lebih dari 1.000 ikan saya bagikan dengan gratis, saya piara selama hampir 2,5 tahun. Ya. Mau minta yang hidup, minta yang sudah mati, minta yang sudah dibumbuin, minta yang sudah digoreng, ada sambelnya segala macam. Saya kirim semuanya karena saya menikmati. Oh, gara-gara Pak Hendra ya, Pak Hendra. Terus saya nggak makan sama sekali ikan satu pun. Tapi gara-gara dia, bro udah makan bro? Aku belum makan, lihat aja piara. Kalau bro nggak makan, aku nggak makan. Jadi aku makan juga. Itu kecerdasan natural. Saya punya kecerdasan musik, tapi saya nggak bisa main musik. Biasanya main gitar 3 jurus, CGF. Tapi kalau ada yang main musik, saya bisa ngerti mana fansnya, mana ini. Nah, anak-anak saya juga punya kecerdasan di situ. Perlu, dan itu diapresiasi, itu diafirmasi, itu penting sekali diteguhkan. Anak-anak perlu diteguhkan. Anak yang pertama itu pintar bikin yang namanya narasi-narasi. Ya. Ya. Yang ketiga tadi, yang ketiga sekarang SMA 3. Dia itu juga bikin animasi, film segala macam. Itu sampai gurunya kasih apresiasi. Wali kelasnya. Saya juga apresiasi. Karena itulah potensi yang kita perlu apresiasi. Pernah satu saat teman gerejanya bilang begini, dia ngomong, kan setiap pagi kalau saya nggak kemana-mana, saya antar sekolah, pulang sekolah saya jemput. Ya, saya itu masih jadi tukang ojek buat anak-anak saya. Ya, jadi dia bilang, Pak, itu saya bikin animasi gini, katanya nggak bagus gini. Mana aku lihat? Oh, iya. Itu kan temanmu yang bilang, Papa beda, itu kamu bagus. Saya bilang, bagus. Kenapa saya bilang bagus? Papa nggak mungkin bisa buat kayak begitu. Ya, kamu orang hebat. Dan animasinya itu waktu kenaikan sampai ketua wali kelas itu nyamperin saya. Oh, orang tuanya Karen ya, Pak Markus ya saya. Terima kasih Pak Markus. Jadi itu animasinya ditayangin di kelas itu, di sekolah itu. Saya apresiasi. Makanya ketika anak itu diafirmasi, makin berkembang. Ya. Sama ketika kritik terus kita nggak bakalan berkembang. Ketika diafirmasi, kita akan makin lama makin berkembang. 1, 2, 3. Yes. Ya, penting sekali saudara kita mengafirmasi, sama-sama afirmasi. Nah, penentuan potensi juga sesuai dengan usia. Kemarin sudah dibahas, usia sekian sampai sekian itu beda dengan usia sampai sekian. Misalnya usia 0 sampai dengan usia 5 tahun misalnya. Tentang kecerdasannya, misalnya ngerapiin mainan. Ya kan? Wah, kamu hebat, kamu bagus. Tapi kalau orang usia atau anak usia 25 tahun ngerapiin mainan, dibilang kamu bagus, ngeledek lu gitu. Tapi kalau anak-anak memang usianya dia akan senang dan semangat ya. Misalnya 6 sampai 9 tahun, kemampuan dasarnya apa? Kemampuan dasarnya ya. Anak kami yang ketiga itu waktu waktu lomba di sekolah itu semua
kejuaraan dia ambil semuanya. Dan saya datang ke sana seperti kemarin Pak Roy bilang, lagi tampil, saya sampai sekarang masih saya simpan. Cuma saya tayangin, kalau saya tayangin kita nonton film ya. Iya. Jadi saya saya tunjukin dan saya bilang sama cecenya, terima kasih sama cicinya, ya kan? Ya ini loh, senang sekali. True story dalam bahasa Inggris 5 lembar itu hafal. Saya lihat kok hafal sekali ya anak begini. Saya aja satu katanya susah, tapi dia hafal. Kenapa? Diafirmasi, diteguhkan. Ya luar biasa. Jadi pemimpin yang nomor 1, nomor 3 itu punya potensi untuk jadi pemimpin. Yang pertama bilang ini, Pak, mau pemilihan OSIS, boleh nggak aku untuk jadi ketua OSIS? Oh ya, no problem. Waktu SMP dia jadi ketua OSIS. Katanya suruh bikin pidato untuk visi misi. Coba kamu bikin, nanti papa yang lihat. Udah bikin, kita benerin. Habis itu coba kamu berdiri di depan, kamu ngomong. Benerin. Saudara, waktu tampil di sekolah jadi juara dan bahkan dia dipilih jadi ketua OSIS. Ketika dia keluhan, saya tidak langsung, kamu sih. Nah, oh kenapa? Kamu kenapa? Ini teman begini. Oh, jadi pakai O saja dulu. Jangan langsung keluar kata-kata kritikan. Ya, jangan keluar kata kritikan dulu. Nah, terus hubungan sosialnya gimana? Nah, waktu di sekolah, sekolah yang tadi saya sebut itu, nggak pernah wali kelasnya ketika kami datang untuk ngambil rapot, nggak pernah bilang ini, anak bapak ranking sekian, nggak pernah. Tapi yang dibilang, anak bapak ini karakternya bertumbuh bagus. Saya tanya, Bu, gimana dengan hubungan sosial dengan teman-teman yang lain? Oh, dia suka nolong. Nah itu, baru terakhir dikasih tahu, anak bapak ranking 1 atau ranking 2 atau ranking 3. Tapi itu adalah nomor sekian. Yang paling utama adalah bagaimana dia punya hubungan sosial. Dan itu saya apresiasi. Pulang luar biasa. Ibu guru dia kasih jempol sama kamu. Masa ibu gurunya kasih jempol, saudara begini? Enggak lah ya saudara ya. Itu penting sekali ya. Jadi dengan melihat ini sebenarnya ada toolnya. Tapi kita melihat anak kita itu pasti tahu. Dari usia berapa kita sudah tahu seperti apa ya. Itu hubungan sosialnya seperti apa. Kemudian di usia 16, 17, 18 ya, seperti apa. Kemudian 19, 20 kemarin kan udah dibahas. Nah ini tentang peneguhan potensi ya. Tentu saja akan berbeda-beda ya, akan berbeda-beda. Kita memberikan peneguhan. Nah ini contoh juga. Nah ini tambahan saya aja tentang anak ini sebenarnya dia anak yang punya gaya kepribadian dominan atau influence atau compliance atau steadiness. Saudara harus tahu ya. Anak kami yang pertama ini di sini nih, intim, stabil. Anak yang kedua stabil, cermat ya. Anak yang ketiga ini dia dominan, intim. Harus tahu ya, tahu. Yang ketiga itu masih umur 10 tahun ya. Teman-temannya itu umur 12, umur 13. Datang ke rumah. Saya tahu kalau dia itu orangnya adalah orang yang dominan,
teman-temannya kumpul gitu, dia kan yang paling muda. Dia ngomong begini, sini ke rumah, yuk kita main. Kalian panggil cici ya mas saya, padahal dia paling muda. Kalian panggil cici ya. Saya bilang, loh nggak begitu, kamu lebih muda, nggak apa-apa. Kamu yang mimpin semuanya boleh. Tapi masalah panggil adik, cici, umur kamu masih lebih muda, nggak apa-apa. Tapi kamu hebat, kamu bisa kumpulin teman-teman. Jadi gitu. Ya. Jadi kita harus tahu anak-anak itu. Nah, anak yang nomor 2 itu fotokopi dari papanya. Nih, pendiam, nggak banyak ngomong, seperti itu. Nah, kita juga tahu memberikan peneguhan-peneguhan. Ini tidak ada yang jelek, kita kasih tahu ke mereka. Ini tidak ada yang jelek, ini bagus semua. Yang kurang bagus justru kita kita kendalikan. Jadi kita, kamu dominan ya, dominan itu begini-begini. Enggak. Kamu itu intim. Intim itu kalau kebablasan gampang ngomongnya digede-gedein. Jangan yang negatif itu disampaikan kepada anak-anak. Hanya nanti ada waktu khusus untuk menceritakan atau memberikan afirmasi yang lain. Ini penting sekali. Ya, ini contoh ya Pak ya. Ini contoh tentang potensi anak. Ya. Kemudian meneguhkan keunikan mereka. Nggak tahu di peneguhan identitas sudah disampaikan atau belum? Peneguhan tentang afirmasi ini keunikan tentang gender. Tentang gender anak-anak yang terus-menerus. Untuk anak perempuan, ya kan, diberikan peneguhan ya sesuai dengan kamu itu perempuan. Papa kemarin Pak Roy bilang apa? Papa sayang. Kamu diciptakan Tuhan perempuan. Papa sayang dan bangga, boleh dua-duanya lah, ya kan? Ya. Kalau saya sama anak yang pertama, kedua, ketika secara spesifik, walaupun setiap hari saya lakukan, umur 12 tahun saya lakukan itu. Waktu ulang tahun, teman-temannya banyak. Jadi saya ngomong sama dia, nah, kamu anak papa, luar biasa. Kamu perempuan, kamu cantik. Kamu cantik luar biasa. Itu saya teguhkan. Usia 17 tahun, saya juga teguhkan lagi. Karena perempuan. Atau kalau yang laki berapa tahun ya? Hampir 12. Selesai kali ya, tiap hari. Umur 17 tahun, sweet 17. Jadi kalau teman-temannya yang kemarin saya cerita itu ya, pestanya di tempat-tempat yang seperti itu. Tapi saya bilang sama anak pertama, kita ke Lembur Kuring aja ya, yang penting nilainya. Ketika MC-nya bilang, ayo papanya akan doain, anak saya ada di sana, saya ada di sini. Saya bilang, namanya Giovanna Yunike. Giovanna, kamu anak luar biasa. Papa sayang kamu. Semua teman-teman SMA-nya itu bengong semuanya. Belum pernah papanya melakukan seperti itu. Yang ada kasih duit, pesta besar-besaran, pesta Halloween pakai topeng, kemudian pesta pakai bajunya You Can See My Ketek, My Ketiak, kemudian musiknya gombreng begitu. Saya pernah ngintip. Tapi ketika dengar itu, usia 17 tahun itu, saya bilang, Papa akan support kamu sampai kapanpun kamu meraih cita-cita semampu Papa. Itu komitmen Papa. Sebagai komitmenmu, Papa juga minta sampai nanti hamba Tuhan tumpangi tangan untuk kamu menemukan pasangan hidup. Jagalah hidup kekudusan. Saya tangan ini. Saya waktu itu kasih cincin. Ini cincin buat kamu. Nangis dia. Peneguhannya lewat itu. Afirmasinya.
kamu luar biasa. Makanya dia semangat belajar. Dia pengen saudara jadi dokter. Padahal psikolognya bilang, kamu lebih baik jadi pebisnis saja karena cocok jadi pebisnis. Tapi dia pengen jadi dokter. Dari kecil cita-citanya jadi dokter. Saya teguhkan terus. Saya teguhkan terus. Ya. Dan ternyata waktu SMA mau berangkat sekolah, bilang, Ma, teman-teman pesen piscok, tahu piscok? Pisang coklat. Dia bawa pisang coklat sambil sekolah, sambil jualan. Ternyata bisnis ya. Makanya psikolognya ngerti gitu loh. Saya juga ngerti bahwa dia itu lebih cocok untuk dagang. Waktu kuliah juga begitu. Sering bawa, katanya teman-teman kadang lupa nggak bawa makanan. Bisa nggak bikinin makanan? Mereka mau beli, jadi jualan anak saya. Kita teguhkan. Saya nggak bilang jangan jualan, malu-maluin. Ini papamu pendeta. Enggak, saudara. Biarin saja. Kemarin Pak Roy kan bilang itu, papanya pendeta, anaknya pendeta, kursi pendeta, kucing pendeta. Enggak. Jadi saya dorong sesuai dengan apa yang menjadi passion dia, potensi dia. Kita dorong begitu rupa. Nah, ini yang tadi sudah ya, yang 9 kecerdasan. Nah, jadi mereka perlu diteguhkan. Ini waktu wisuda. Jadi waktu wisuda itu saya jagain counter. Kenapa? Dia pesan bunga tangan 2 meja. Jadi sementara wisuda pun jualan juga. Iya. Karena memang pebisnis. Iya. Jadi psikolognya bilang ini pebisnis. Tapi dia pilih untuk jadi dokter. Saudara tahu, waktu kemarin selesai internship, waktu masa COVID kemarin, yang dasarnya itu buat saya sih, dia bisa himpun teman-temannya seluruh Jakarta, bahkan Bekasi, kurang lebih ada 12-15 dokter yang baru lulus. Dia koordinir untuk apa? Untuk swab, apa namanya? Antigen, swab itu loh. Ya. Jadi dia koordinir. Dan dia punya hubungan, punya koneksi dengan salah satu orang penting di DKI, di Indonesia. Anaknya itu ketemu dia dan dikasih. Dan itu masa COVID kemarin. Dia punya duit banyak. Laku keras kan? Jadi teman-temannya dikasih job semuanya. Saya juga nggak habis pikir. Tapi memang mungkin naluri bisnisnya itu seperti mamanya. Kalau ini memang murni pendeta. Ya. Jadi bisa koordinir gitu. Begitu Rufa. Dan kabar baiknya loh, ketika diafirmasi, diteguhkan, saya bilang, saya nggak bilang, kan saya pernah tawarin dia, kalau mau internship itu keluar Pulau saja. Papa punya kenalan dokter-dokter di sana supaya nanti kamu bisa langsung direkomendasi untuk spesial. Nanti akan dibiayai. Nggak mau. Dia maunya independen dan beberapa waktu lalu buka klinik sendiri. Sekarang ini kayak Halodoc begitu. Jadi dia layani lewat itu canggih. Dan saya teguhkan itu. Kabar baiknya, waktu masa COVID kemarin menikah, ya, nyaris saya nggak keluar duit sama sekali. Itu yang saya suka. Ya, habis berapa ratus juta? Betul. Ya, dia memang begitu, makanya diteguhkan aja, teguhkan aja. Jadi ini dia, diteguhkan. Talenta dan karunia-Nya. Ini yang kedua. Ini udah lulus dari UPH, tapi ini pendiam. Dia punya cita-cita dari kecil. Saya ingat sekali waktu itu pertemuan yang ada di Pluit. Dia tulis untuk
papanya. Dia bilang, cita-citaku ingin keliling dunia. Makanya dia ambil jurusan pariwisata. Ya udah, ambil aja. Kalau Tuhan kehendaki bulan depan itu mau ke Cungko, beritahu. Dia pengen belajar Mandarin lagi lebih banyak. Ya. Jadi kita teguhin aja, udah nggak larang. Gitu. Jadi itu, ya. Ini yang ketiga itu, dia bawa piala. Tapi buat saya sih sebenarnya itu bukan nomor satu. Yang nomor satu adalah bagaimana kita teguhkan karakternya. Dari kecil dia bilang, saya pengen jadi dokter juga kayak Cece katanya. Oke, no problem. Dan puji Tuhan, bulan lalu dia udah apply ke Ukrida, lulus tanpa tes, dan dapat potongan harga yang cukup lumayan, masuk kedokteran. Oke. Ya tugasnya meneguhkan. Kalau papanya sama anaknya jauh lebih pintar, tapi papanya cerdas. Ya, ini dia. Nah, jadi kita perlu buat anak-anak, perlu teguhkan mereka. Ya. Apa yang dilakukan bukan hanya secara secara prestasi, tetapi secara karakter. Itu adalah potensi dalam hidup mereka. Dan peneguhan-peneguhan itu mengacu kepada karakter Kristus. Ya. Afirmasi juga sesuai dengan karakter Kristus. Apa itu karakter Kristus? Galatia pasal 5 ayat 2, paling tidak kalau dia lakukan apa, dia nolong orang, kamu luar biasa, kamu punya belas kasihan ya. Papa bangga kamu punya belas kasihan. Afirmasi seperti itu. Kamu memiliki kasih kepada orang-orang yang perlu dikasihi. Luar biasa. Saya anak yang pertama itu bilang, masa sulit COVID kemarin, baru lulus, duit keluar banyak, tapi kamu bisa himpun itu dokter-dokter yang lain, sehingga dokter muda itu punya income. Kamu luar biasa. Saya bilang, kamu luar biasa. Dan saudara, setelah itu dia buka klinik sendiri, dan dia himpun juga orang-orang. Saya bilang, kamu luar biasa. Anak-anak selalu saya cium, walaupun dia udah nikah tadi, saya cium. Mantu saya peluk, saya cium. Ya, mantu saya Pak Des. Ya, tahu kan? Lebih tinggi dari saya. Dan karena juga satu sisi butuh yang namanya hati Bapak. Waktu belum lama papanya meninggal, dia WA ke teman-temannya bilang, aku sekarang jadi orpan, jadi yatim piatu. Karena mamanya udah meninggal duluan. Saya dengar itu, saya langsung telepon. Saya bilang, kamu gak punya papa dan mama. Aku juga udah lebih dulu gak punya papa mama. Tetapi hari ini, papamu adalah aku. Nih papamu. Walaupun dia bukan anak kandung, ya, anak mantu, ngomong gitu ya, anak mantu ya, ya, ini udah punya mantu aja, ya, siapa ya, peluk, saya cium, Papa bangga dengan kalian. Nah, artinya saya sudah selesai. Mari kita doa. Kita doa. Haleluya. Gak apa-apa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang rindu anakmu
istrimu terus berkembang dalam karakter, dalam potensi, dalam hidupnya. Mereka bertumbuh kembang luar biasa. Engkau boleh mengangkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Ini aku. Mau Tuhan. Aku mau. Yes. Haleluya. Di antara saudara mungkin hampir setiap saat yang keluar hanya kritik, koreksi, menyalahkan, memojokkan, sehingga istri, suami, anakmu tidak berkembang, tumbuh kembang dengan baik. Siapa yang mau berkata, Tuhan, aku mau berhenti untuk itu, dan aku mau membalikkan untuk memberikan peneguhan-peneguhan, afirmasi, Tuhan. Boleh taruh tangan kiri saudara di atas dada saudara. Ya, ya. Haleluya. Saudara yang rindu keluargamu, istri, anakmu menjadi pribadi yang seperti karakter seperti Kristus, dan engkau sendiri mau berubah dan melakukan perkara-perkara yang Tuhan mau supaya mereka juga bertumbuh kembang dengan baik. Saudara berdiri di tempat saudara dan berkata, ini aku Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan ampuni ketika melihat kesalahan istri, anak-anak langsung terlontar kata-kata kritik, menyalahkan, menghakimi. Tuhan ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Sekalipun Tuhan, aku melihat kelakuan istri, kelakuan anak-anak tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginanku. Ekspektasiku terlalu tinggi. Tapi Tuhan, aku mau belajar Tuhan. Aku mau memberikan afirmasi, peneguhan kepada mereka. Yes. Haleluya. 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 Mari kita datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, mulai hari ini aku besok pulang, aku mau berkata kepada istri dan anakku, maafkan istriku, maafkan suamiku, maafkan anakku. Kalau selama ini kata-kataku nggak pernah kata-kata yang bersahabat, tapi kata-kata yang selalu menjatuhkan. Walaupun itu memang faktanya di depan mata saya tidak menyenangkan saya, tapi mulai hari ini aku mau belajar untuk memberikan afirmasi, peneguhan. Sekecil apapun perubahan itu, aku mau belajar memberikan peneguhan, peneguhan demi peneguhan. Haleluya. Haleluya. Saudara buat sebuah pengakuan di hadapan Tuhan. Kalau engkau suami istri, kau boleh bergandengan tangan atau engkau berpelukan dengan pasanganmu, dan engkau membuat sebuah komitmen hari ini dan berkata, yuk kita mau membangun kembali tentang kata-kata yang membangun peneguhan-peneguhan yang positif. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saya bersama dengan tim akan berdoa buat saudara. Berdoa buat saudara, yes, haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Seperti salju.
Teguhkan intensi hal yang tidak menciptakan mereka tidak punya apa. Mereka punya pemain dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bisa melihat jemaat orang-orang yang dipimpin warga dia melihat dalam potensi yang mengafirmasi, yang menentukan